Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun. Jumpa lagi dengan saya Siswanto di Blank On 5115 channel. Hari ini kita menghadiri di pusat pelatihan sekolah sepak bola Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, dalam rangka untuk mengintip kegiatan mereka, di mana kegiatan-kegiatan di desa ini lebih mengarah kepada pembinaan mental karakter daripada anak-anak mulai sejak dini di usia SD sampai dengan SMP. Bagaimana kegiatan mereka dan bagaimana hasil yang telah dicapai? Mari kita mengintip kegiatan sekolah sepak bola Lang Buana Desa Ledok. Mari pemirsa. Kita akan menemui pelatih dari sekolah sepak bola Lang Buana ini, ya. Serius. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wow, Mas pelatih ini. Ya, terima kasih. Selamat sore, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Enggak, kami dari tim Blank On 5115 ingin sekali mengintip kegiatan daripada Buana ya, SSB Lang Buana. Enaknya kok kita sambil ngobrol sambil ini ya. Jatuhan ya, duduk nggak apa-apa Pak Sis ya? Ya nggak apa-apa Sis ya. Aduh. Ya. Oke. Gimana Pak? Jadi pemirsa, sore ini kita mengintip kegiatan dari sekolah sepak bola Lang Buana ya, Lang Buana Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Ya. Kita ingin mengetahui bagaimana kegiatan dan apa sebenarnya tujuan dilaksanakannya kegiatan sekolah sepak bola. Nah, bersama ini kita bertemu dengan pelatih dari sekolah sepak bola ini, Mas Edo. Mas Edo. Mas Edo, selamat sore Mas Edo. Ya, selamat sore Pak. Kita ketemu, kita ingin tahu tentang sekolah sepak bola ini. Ceritanya bagaimana sampai berdirinya sekolah sepak bola ini? Ya, sebelumnya saya terima kasih Pak Sis ya sudah menyempatkan meliput adik-adik ya, meskipun dalam kondisi yang lapangannya masih belum 100%. Ya, jelas. Terima kasih. Yang pertama tujuan Pak Sis ya. Tujuan kami, bukan saya, kami bersama rekan-rekan yang lain yang jelas meneruskan cita-cita senior kita dulu. Jadi gitu. Dulu itu Lang Buana kan namanya sudah di mana-mana, terus akhirnya vakum sampai hampir 10 tahunan lebih Pak ya. 10 tahun lebih, terus akhirnya di tahun 2018 kita mulai merintis pelan-pelan, terus sampai akhirnya di tahun kemarin 2021 kita bisa membentuk yang namanya sekolah sepak bola untuk yang anak-anak usia dini ini. Nah, tujuan kita sebenarnya tidak muluk-muluk Pak Sis. Tidak terus harus jadi pemain sepak bola, bukan. Gitu. Ya, yang jelas kita bisa memberikan wadah kepada adik-adik kita yang mempunyai bakat khususnya di bidang olahraga sepak bola, supaya selama ini kan anak-anak kan gadget setidaknya kita bisa memberikan sedikit kegiatan yang sedikit lebih bagus lah daripada main positif, gadget lebih positif gitu. Aja. Ya, jadi SSB ini berarti berdiri sejak 2021 ya? Iya. Berarti udah 1 tahun lebih. Belum ada Pak. Belum ada? Ya, jadi dulu kita yang fokusnya di senior. Jadi setiap main ada turnamen itu senior tanpa pernah SSB-nya itu. Nah, terus akhirnya kami bersama teman-teman yang lain, pelatih, pengurus yang lain mencetuskan kalau kita senior ini penerusnya terus siapa gitu. Ya, sampai akhirnya di tahun kemarin di bulan Oktober bulan September kita mulai latihan. Oktober tanggal 1 kalau nggak salah itu kita membentuk bersama Ibu Kepala Desa meresmikan
SSB Langbuana itu untuk anak didik sepak bola untuk Langbuana. anak-anak usia dini ini ya. Oke. Nah, ini saya berikan apresiasi sehingga terbentuknya ini. Nah, ini sekarang untuk anak-anak usia dini ini sudah mencapai berapa ini? Wah, ini siswanya? Siswanya dulu awal-awal itu wah, yang namanya anak desa Mas ya. Iya. Sebelumnya nggak pernah ada latihan sepak bola dengan program yang tertata, terus akhirnya kita ada program yang bagus, terus itu awal-awal itu sekitar 70-an. Alhamdulillah sudah hampir 1 tahun ini hanya berkurang sedikit, sekitar sekarang yang rutin setiap 1 minggu 3 kali itu sekitar 60 orang. Oh, 60-an ya. Ya lumayan ya. Terdiri dari usia 3 kelompok usia, usia di bawah 16 tahun, anak-anak yang SMP mau SMA itu, terus 12 tahun, dan juga yang 10 tahun. Oh, 10 tahun. Ya, 10 tahun. Jadi memang ada 3 kelas usia, ya, 3 kelompok usia di situ. Nah, saya tertarik tadi memang sekolah sepak bola ini memang bisa menjadi solusi bagi kecanduannya anak-anak terhadap gadget ya. Itu sangat luar biasa apabila memang waktu mereka tidak melulu untuk kegiatan melihat nonton game, nonton gadget, tapi juga untuk ini bagaimana kira-kira, apakah memang itu sangat efektif bagi kita sebenarnya tidak bisa Pak Sisa mengawal anak-anak sepenuhnya bagaimana kegiatan anak sehari-hari, tapi setidaknya kita bisa melihat setiap sore lah minimal, setiap sore di jam latihan mulai jam 3 sampai kurang lebih jam 5 sore, bahkan sampai setengah 6. Di luar jam latihan pun lapangan selalu ramai. Ya, artinya kita bisa lah minimal 2 jam sehari itu mengurangi anak-anak bermain gadget ya setidaknya itu. Ya, terus kita kan jelas kita tidak bisa, nggak ada pelatih dunia manapun yang bisa menjamin kamu nanti jadi pemain hebat, kamu nanti jadi pemain timnas, pemain profesional, kan nggak bisa menjamin. Tapi setidaknya kan kita bisa menanamkan nilai-nilai attitude yang bagus, kerjasama dengan temannya, nilai-nilai itu yang mungkin lebih penting daripada sepak bola itu sendiri. Betul, saya setuju ini. Ini luar biasa nih pemirsa. Jadi memang sekolah sepak bola di desa ini tidak terfokus untuk menjadikan seseorang pemain bola profesional gitu ya. Tapi juga menanamkan nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak di luar ya kegiatan sekolah gitu ya. Ini sangat luar biasa. Nah, kalau dilihat dari sekolah sepak bola ini, sebenarnya yang nilai-nilai apa yang bisa ditanamkan bagi siswa sekolah ini? Ya, jadi kalau saya bersama rekan-rekan ketika membentuk ini dari awal, saya sudah sangat menekankan karena semua anak di sini harus menikmati, bermain sepak bola harus menikmati. Karena apa? Karena setidaknya itu anak-anak datang senang dan tidak terbawa beban itu Pak. Itu yang pertama. Selanjutnya jelas yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa menjamin anak-anak menjadi pemain profesional, tapi yang jelas mereka akan menjadi seorang pria dewasa. Itu yang paling penting. Mereka akan menjadi pria dewasa, mereka harus menjadi seorang profesional. Mereka bisa menjadi seorang profesional di profesi apapun nanti. Itu yang lebih penting. Karena apa? Mereka harus berkomunikasi sama orang lain, mereka harus bekerja sama dengan orang lain, mereka harus membantu orang lain. Mungkin itu yang bisa dipersembahkan sepak bola untuk anak-anak itu aja. Itu lebih penting. Jadi dari sepak bola. Memang ini perlu bisa ya diajarkan nilai-nilai. Mungkin yang pertama dari latihan kayak gini, nilai sportivitas ya, itu jelas bisa mungkin terus kedisiplinan mereka lebih bisa mungkin nilai tepat waktu ketika latihan, waktunya istirahat, waktunya
makan, mungkin itu kan berkaitan dengan sepak bola itu. Ya, terus tadi saya sampaikan kerjasama dengan orang lain, itu nilai-nilai itu kan harus diajarkan gitu ya. Selain dari sekolah, mungkin malah di sekolah malah kelupaan mungkin. Kelupaan mengajarkan nilai-nilai itu mungkin ada kelupaan, tapi di sini benar-benar dipraktekkan sekaligus ya. Jadi ini kalau mungkin di sekolah mungkin Bapak Ibu guru dia terfokus pada kurikulum dari pemerintah kayak gitu, mungkin lupa bahwa mengajarkan anak tentang kerjasama, gotong royong kayak gitu mungkin ini, tapi di sini benar-benar setiap hari ditanamkan kayak gitu. Nah, ini yang nilai ataupun maksud tujuan yang justru saya lebih tertarik untuk itu karena melalui sekolah ini memang kita memberikan pendidikan kepada anak-anak untuk menjadi yang jenengan sampaikan tadi, menjadi seorang dewasa, menjadi seorang profesional di bidang apapun. Nah ini pemirsa memang sangat luar biasa, sehingga diharapkan untuk di desa-desa lain di seluruh Indonesia mungkin bisa melakukan seperti itu karena tidak hanya pendidikan karakter itu tidak hanya di sekolah formal saja atau tidak hanya di TPA saja, tetapi dengan sekolah sepak bola ini pun banyak nilai-nilai yang bisa kita ajarkan, kita dapat gitu ya. Nah ini sangat luar biasa nih Mas Edo selaku pelatih yang bisa ini, dan mungkin ini sebenarnya lebih gayeng lagi kalau kira-kira ini orang tua ini mendukung atau tidak gitu. Ya, kira-kira ya orang tua ini mendukung apa tidak, atau sebaiknya kita ini ya mana ya ada orang tua yang ini yang hadir. Bisa Mas Wahyu. Wah, ya ini pemirsa kita mencoba mewawancarai salah satu orang tua daripada siswa. Apakah sekolah ini benar-benar punya manfaat bagi anaknya atau tidak? Monggo, ini. Monggo, monggo ini Mas Wahyu. Ini pemirsa, ini Mas Wahyu. Ini salah satu orang tua daripada siswa ini. Jadi siswa apa? Putranya ikut di sini ya, Mas Wahyu ya. Ikut kelompok usia ini. Paling besar ini. Oh, apa? 2009 ya. 13 tahun ya, U15 ini. U15. Nah, itu gini Mas Wahyu, tadi saya sudah banyak bicara dengan Mas Edo tentang nilai-nilai yang diajarkan di dalam SSB ini. Jadi SSB ini kan tidak melulu atau berkonsen di teknik sepak bola saja, tetapi juga ada nilai-nilai yang diajarkan kepada siswa sehingga siswa itu nanti bisa menjadi profesional di bidang apapun. Nah ini jenengan selaku orang tua yang mengamati anaknya yang ikut. Anaknya sudah ikut sejak pertama berdiri ya? Sejak pertama berdiri. Nah kira-kira kalau menurut jenengan SSB ini bermanfaat atau tidak? Kalau menurut saya sebagai wali dari anak saya yang ikut ini Mas Edi, memang ini bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali karena apa ya, di rumah kan anak itu biasanya sekarang kita orang tua itu lepas kontrol, main HP, susah belajar, mau olahraga. Kalau seperti ini kan ya, kalau memang ini malah saya sering usul sama Mas Edo, jadi diperpadat biar nggak main. Jadi sudah sudah bergeser, jadi SSB-nya bergeser untuk malah seolah-olah kayak penitipan anak. Ya, syukur-syukur nanti kan bisa kedepannya siapa tahu muncul bakat-bakat. Nah itu harapan orang tua seperti itu Mas. Nah, jelas kalau bagi anak manfaatnya mungkin itu manfaat bagi orang tua yang orang tua rasakan. Tapi dari anak sendiri kira-kira ada perubahan perilaku nggak setelah ikut SSB ini? Iya, karena dengan nilai-nilai yang ditanamkan di SSB itu.
Ya pasti Pak Ses. Jadi karena biasanya mereka itu istilahnya baju seragam untuk main bola mereka nyuci sendiri. Gitu ya. Karena ingat besok 2 hari kemudian dipakai lagi. Iya. Tanggung jawab sudah muncul. Terus main HP berkurang. Anak-anak juga pikir sekarang pada sehat, jarang sakit. Gitu ya. Manfaat lain. Jatuh apa ya itu resiko ya. Dan itu manfaat untuk anak. Karena mungkin juga kalau saya begini, kadang anak itu kalau dengan orang tuanya kadang nggak manut. Nah itu. Tapi sama pelatihnya malah manut gitu. ini memang nggak tahu fenomena apa ini. Nggak tahu kan. Coba kalau dilihat mungkin kalau disuruh, mungkin kalau yang nyuruh bangun pagi atau suruh disiplin orang tuanya kadang agak berat. Tapi kalau pelatih yang menginstruksikan gitu mungkin bisa lebih manut pelatih. Apa dirasa begitu juga ya? Betul, karena anak saya yang dulu sering makan mie contohnya, karena Mas Edo ini sering bilang jangan sering-sering makan mie, akhirnya ya berkurang. Nah, itu ya salah satu yang ada perubahan nilai positif ya. Dari itu seperti itu ya. Jadi memang benar ya. Jadi ada suatu perubahan perilaku ya, perilaku dari anak. Seperti itu, karena mungkin juga benar-benar kalau menurut saya kenapa bisa seperti itu, mungkin juga mereka sekolah kayak gini itu kemauan sendiri gitu. Bukan kemauan orang tua, tapi benar-benar mungkin kemauan sendiri pengen itu, sehingga dia rasanya kalau tidak ngikuti itu salah atau nggak bener gitu ya. Beda dengan mungkin kalau sekolah itu mungkin dia kewajiban rasanya suatu kewajiban atau mungkin juga malah paksaan gitu. Seperti yang disampaikan tadi Pak, bukannya kami dari pelatih atau pengurus, anak-anak ini kadang 3 kali seminggu jadwal latihan itu rasanya kayak kurang gitu latihan lagi tapi ya itu tadi kami dari pengurus takutnya satu yang jelas bosen itu Pak. Kita menjaga agar daya tahan motivasi anak-anak tetap terjaga supaya tetap semangat latihan, itu yang pertama. Yang kedua ini karena supaya sepak bola jalan di luar sepak bola pun alhamdulillah di Desa Ledok ini kan juga ada madrasah dan lain sebagainya. Jadi sepak bola penting, agama juga penting itu yang saya sampaikan ke anak-anak itu. Jadi kita harus seimbang, nggak cuma sepak bola setiap hari sampai pulang maghrib, tapi di luar jam latihan itu tadi anak-anak bisa tetap ikut ini. Jadi memang saling mengisi dari sisi keagamaan juga masuk, dari sisi mental dan kesehatannya, fisiknya juga masuk semua. Jadi memang ini kalau menurut saya memang harus ada suatu keseimbangan karena zaman saat ini era globalisasi, era digital ini memang harus benar-benar kita sikapi secara positif. Kalau tidak kasihan dimana kita lihat tetangga kita juga ada yang misalkan masih kecil, kacamatanya sudah tebel banget sudah tebel, bahkan kemarin ada kasus misalnya matanya sampai berdarah sampai seperti itu. Nah ini jadi kegiatan SSB ini memang sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya seperti itu, sehingga nilai-nilai yang diajarkan itu tidak hanya sebatas teknik persepak bolaan, tapi mungkin bisa pola makan juga bisa diajarkan ya, pola makan ya itu kan gizi, karena mereka tanpa gizi yang baik itu juga tidak maksimal ya. Jadi memang banyak ini ya, banyak yang diajarkan memang ya, banyak nilai yang diajarkan di situ. Jadi tidak kita lihat dari teknik sepak bolanya saja, walaupun memang itu perlu. Nah, jadi memang sebenarnya kalau Pak Edo sendiri kan juga seorang pendidik ya, guru juga di sekolah. Bedanya apa Pak Edo antara mendidik anak di sekolah dan di SSB ini? Bedanya apa? Nah ini yang tadi Pak saya sampaikan, karena di pendidikan di formal di SD maupun di SMP yang rata-rata anak ini siswa SD dan SMP ini, karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban. Kadang untuk menyuruh belajar saja itu susahnya setengah mati ya. Tapi kalau kita di sini sepak bola karena
anak-anak di sini yaitu tadi seneng, terus tidak disuruh pun anak-anak lari. Bahkan saya ngasih PR, kalian setiap hari harus lari 2-3 kali sebelum latihan tuh, tidak disuruh pun anak juga langsung ya itu. Jadi perbedaannya. Ya, ini pemirsa. Jadi memang perbedaan ini sangat jelas sekali ya, Pak Edu. Dan ini mungkin tidak bisa dijadikan suatu masukan bagaimana caranya di dalam pendidikan formal itu juga mencontoh sekolah-sekolah yang non formal seperti ini dijadikan sebagai salah satu pertimbangan sehingga anak-anak sekolah itu seneng gitu ya, seneng, happy, sehingga belajar pun juga seneng. Nah ini memang tantangan kita semua gitu ya. Orang tua pun juga seneng gitu ya. Jadi ndak terlalu misalkan ya mengurangilah beban pengawasannya gitu ya. Mereka kan mengurangi. Syukur-syukur kalau kadang anak kita kan sama Mas Edo tampil di mana pertandingan, kita kan sebagai orang tua juga bangga Pak Sis. Gitu ya. Betul. Jadi kita istilahnya sebagai orang tua seneng lah kita ikut, kita nonton anak kita tampil gitu kan, kita bangga. Iya. Karena semuanya kan sifatnya positif. Oh ya, karena juga itu tadi karena anak itu seneng sehingga dia melakukan sesuatu itu dengan seneng dan karena mungkin saya melihat begini juga, kalau di sekolah mungkin kayak penilaiannya itu kan pribadi ya. Pribadi, si A nilai matematikanya segini. Sehingga di situ tidak ada kebersamaan antar siswa. Tapi kalau di sini kan nggak bisa dinilai, kamu nilainya 9, kamu ini, tapi kan tim, semua kan tim ya. Kerjasama tim, sehingga bagusnya permainan kita itu tergantung kerjasama, sehingga tidak ada yang paling kan nggak ada ini paling berjasa, ini paling kan tidak, tapi bentuk kerjasama itu mungkin seperti itu ya Pak Edo ya. Mungkin juga seperti itu Pak. Sehingga mereka pun kerjasama ataupun kegotong royongan mereka terbangun dari situ. Mungkin kalau di sekolah malah mungkin sirik ngelihat anak temennya ini ya, wah nilainya matematika kok songo, dijalui contoh ora oleh, ora gelem, wah menimbulkan sirik gitu ya. Tapi kalau di sini kan nggak ada ya, karena memang benar-benar kerjasama yang dibangun gitu. Nah itu begitu. Atau kita coba panggil salah satu pemain, anak. Tila. Sini Tila, sebentar. Ya. Bolanya ditinggal aja, boleh ditinggal. Ya. Oke. Ya, duduk sini. Duduk dulu. Ya. Namanya siapa? Tila. Ya. Oh, ya. Udah berapa lama ikut? Dari awal Tila ya. Dari awal. Ya. Jenengan seneng nggak sekolah sepak bola ini? Seneng. Seneng ya. Terus senengnya gimana? Temannya banyak. Teman banyak, ya. Terus berolahraga, sehingga bisa tambah sehat, ya. Nah, sukanya di bagian apa? Di penyerang, ya. Wah, pernah ngegol, ya? Wah, ngegol rasanya gimana? Senang. Wah, senang. Nah ini itu Pak, salah satu contoh ya. Sebenarnya di luar ekspektasi kami dari pelatih dan pengurus ini. Kemarin 10 tahun sudah dipinjam dari tim Bojonegoro kemarin. Jadi turnamen Jateng Football Championship tuan rumah Bojonegoro ini 2 anak ini, Tila sama Zaki, kemarin dipinjam sama tim Bola gitu, Gede. Ya. Jadi di anak-anak pun sudah ada transfer pemain luar biasa. Dipinjam tim sana ini di luar ekspektasi kami. Nah, selain belajar teknik, kira-kira apa yang diajarkan Pak Edo untuk ini? Mungkin diajarkan apa? Harus disiplin gitu. Terus menghormati attitude. Iya, attitude ya. Harus diajarkan itu ya. Nah, itu paham nggak kamu? Paham ya. Supaya ini attitude-nya baik gitu ya. Perilakunya baik gitu. Selalu semangat, disiplin gitu ya. Iya. Ya oke gitu. Makasih ya, Mas ya.
Mas apa? Tila ya, selamat berlatih lagi ya. Oke, ya gitu. Tadi pemirsa ini kita sudah mewawancara salah satu siswa dan mereka enjoy, kelihatannya dari raut wajahnya mereka enjoy sekali dengan ikut sekolah SSB di sini, sehingga ini sangat-sangat bermanfaat. Dan mungkin sebagai ini Pak Edo dan Mas Wahyu, mungkin dari Mas Wahyu sebenarnya apa sih pengharapan, mungkin karena ini kan salah satu kegiatan desa, sehingga saya melihat bahwa ini tidak hanya sekedar sekolah sepak bola saja, tetapi adalah media pembentukan karakter anak bangsa. Nah, mungkin Anda Mas Wahyu punya pesan, usul, saran dan lain sebagainya gitu. Ya, harapan saya sebagai orang tua siswa yang di sini Pak Sis, jadi SSB ini harus tetap eksis dan bisa didukung semua masyarakat yang ada, khususnya yang ada di Desa Ledo ini. Jadi supaya apa, kedepannya anak-anak kita mungkin di bawah-bawah adik-adik yang masih kecil bisa lebih baik. Harapan saya itu, karena susah di lingkup-lingkup daerah Cepu sini SSB yang saya lihat istilahnya kurang begitu bagus. Nah, ini muncul adanya di Desa Ledok ini kok saya lihat bukan karena ini Desa Ledok, desa saya bukan, tapi karena ternyata juga ada siswa-siswa yang dari kampung-kampung luar yang sudah ikut ke sini. Nah, itu harapan saya ya, semoga Mas Edo dengan teman-teman mengurus SSB ini bisa sukses dan kedepannya lebih baik lagi. Gitu JK. Matur nuwun Mas Wahyu. Dan ini ada yang kelupaan ini, yang perlu saya tanyakan Mas Edo, untuk membina ataupun menjalankan SSB ini, itu permodalannya atau pendanaannya bagaimana? Ini saya lupa ini. Ini gimana ini? Nah, ini bingung jawab saya. Bingung saya ini jawabnya, Pak. Jadi alhamdulillah ini, jadi teman-teman bukan hanya yang di Ledok Pak Sis, ini yang teman-teman perantauan, senior-senior kami ini sebelum SSB terbentuk dan sampai hari ini nih selalu support. Jadi mungkin ada yang memberi bola, nggak cuma uang lah, maksudnya bola, peralatan latihan. Kalau dilihat dari awal sampai sekarang ini peralatan kita ini luar biasa. Kalau mungkin dibandingkan SSB Cepu ini lebih lengkap di sini. Ya. Lapangan kita sendiri, peralatan juga sudah sangat modern. Jadi untuk pendanaan selama ini banyak itu dari senior-senior kita yang sudah bekerja, sudah sukses, mungkin memberi, sebenarnya nominalnya wah itu sangat-sangat besar. Saya juga pertama itu kaget Mas, kok bisa mau gitu loh. Soalnya apa? Nah, kita kan belum bisa memberi bukti, maksudnya prestasi apa yang kita capai, tapi kita sampaikan dari awal ini kita punya rencana seperti ini, tapi alhamdulillah yang senior-senior kami yang alhamdulillah sudah sukses bekerja ini selalu support dana setiap kita butuh. Jadi kita butuh bola, butuh alat, kita datangi, kita sampaikan keluh kesah kita, alhamdulillah cair. Sampai akhirnya kita mengumpulkan wari murid, kita memberikan iuran anak-anak SPP setiap bulan. Tujuannya untuk apa? Yang pertama jelas melengkapi fasilitas latihan mereka. Jadi uang mereka kembali ke mereka sendiri Pak Sis, bola. Terus itu yang pertama. Yang kedua rasa tanggung jawab. Jadi ketika anak-anak membayar SPP minimal, saya ini sudah membayar, saya harus latihan. Nah itu yang beda daripada gratis. Soalnya kalau gratis biasanya orang bayar gak latihan gak apa-apa, biasanya seperti itu. Jadi pendanaan memang dari swadaya masyarakat gitu sendiri, Nah sekarang yang kayak ini panjenengan dan teman-teman yang latih ini gimana ini? Bayarannya bagaimana ini? Bayarannya bagaimana ini? Pertanyaan yang sama ditanyakan ketika kami rapat
pertama kali dengan semua wali murid di kantor desa kemarin Mas. Terus bayarannya pelatih apa? Nah, ini saya bingung jawabnya Mas. Jadi alhamdulillah saya mempunyai rekan-rekan, teman-teman tim yang sangat-sangat luar biasa. Jadi tanpa ada gaji, tanpa ada bayaran, ibaratnya kita setiap sore, bahkan setiap hari, pagi, sore, kadang siang, mulai mengurus lapangan sampai mengurus anak-anak ini kita lakukan dengan ikhlas Mas. Jadi nggak ada sama sekali kan. Wah, ini luar biasa ini pemirsa. Jadi pemuda-pemuda desa yang memikirkan generasi kader-kader desanya, memikirkan adik-adiknya, mereka dengan tidak digaji ya, tapi dengan ikhlas, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh mereka melatih adik-adiknya di sekolah sepak bola ini. Ini luar biasa. Saya acungin jempol. Jempol kaki juga ini ya luar biasa. Mudah-mudahan tidak patah semangat ya. Mudah-mudahan tidak patah semangat untuk itu. Nah, mungkin sebagai penutup mungkin apa harapan, pesan dan lain-lain. Nah, harapan saya, bukan cuma saya, kami sebagai pelatih dan juga rekan-rekan mungkin, karena yaitu tadi Pak, kita ikhlas lillahi ta'ala ibaratnya melakukan kegiatan ini. Bahkan saya pribadi pun ketika tidak melatih di sini, melatih di luar desa itu saya digaji disekolahkan pelatih bahkan. Nah, harapan saya karena ini membawa juga salah satunya membawa nama desa Pak, nama desa. Jadi harapan kami ini minimal desa bisa, khususnya desa bisa memberikan support yang lebih kepada kami. Karena apa? Yang kita didik ini ya anak-anak kita sendiri, adik-adik kita sendiri, bukan orang lain gitu loh. Untuk siapa tahu ya, untuk adik-adik kita sendiri gitu loh. Kalau desanya bagus, yang bagus juga semua masyarakat bisa Ledok. Mungkin itu harapan kami. Ya jadi nggak muluk-muluk, yang jelas gitu, ya sedikit diperhatikan untuk kegiatan ini. Gitu, terima kasih. Mungkin kalau harapan terhadap masyarakat mungkin ini orang-orang tua. Ya, mudah-mudahan dari masyarakat Ledok juga khususnya wali murid juga mendukung lah. Karena ini kegiatan positif, tidak ada, ya saya pikir tidak ada jeleknya sama sekali Pak. Anak-anak bisa belajar di sini, terus itu dari dampak ke anak-anak untuk orang tua dan juga masyarakat juga minimal mempunyai rasa memiliki lah, ikut menjaga lapangan ketika ada ini, karena kemarin sempat ada mobil masuk dipakai aja. Nah, itu kan hal-hal yang menurut saya kurang pas lah itu Pak. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini masyarakat bisa mempunyai sadar rasa memiliki, terus karena dampaknya bukan ke anak-anak saja. Jadi ketika anak-anak latihan rame, pedagang-pedagang yang di pinggir juga dari segi ekonomi kan juga sedikit-sedikit juga terangkat gitu Mas. Jadi itu terima kasih, saya Mas Edo, Mas Wahyu, kita sudah ngobrol-ngobrol ya tentang sekolah sepak bola yang sangat luar biasa dan punya manfaat yang langsung kepada anak-anak dan kepada masyarakat. Baik pemirsa, kita sudah bincang-bincang dengan pelatih, dengan orang tua siswa dan dengan siswa tentang kegiatan sekolah sepak bola Langbuana Desa Ledok, Kecamatan Sambong. Dan ini sangat luar biasa karena sekolah sepak bola ini menjadi salah satu cara bagaimana membangun SDM dari masyarakat desa untuk nantinya ke depannya sebagai sumber daya manusia untuk membangun desanya. Saya kira itu, dan terima kasih kepada PT Pertamina yang sudah meminjamkan lapangan ini yang digunakan untuk kegiatan anak-anak di desa, dan terima kasih kepada kepala desa yang sudah memfasilitasi SSB ini sehingga SSB ini bisa berjalan, dan harapannya ke depan SSB ini tambah
maju. Amin. Saya kira itu. Terima kasih Mas Edo. Terima kasih Pak Sih sudah demikian bersedia hadir. Ya, amin. Demikian pemirsa, kita berjumpa dengan acara Blank On 5115 yang akan datang dengan topik dan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun.